Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian ke-43, yaitu wafdu Tsaqifin wa dukhuluhum fil Islam. Utusan dari Tsaqif dan masuk Islamnya mereka. Warawa Ibnu Ishaq annahu qadimal Madinah min Tabuk fi syahri Ramadan. Ibnu Ishaq, ahli sejarah, mengatakan bahwa Nabi Muhammad pulang dari Tabuk ya sampai di Madinah itu di bulan Ramadan. Wa fi dzalika syahr qadima alaihi wafdu Tsaqif. Pada bulan yang sama datang kepada Rasulullah utusan dari Tsaqif. Wa kanu qad tasyawaru bainahum. Mereka dalam mengambil sikap ya bermusyawarah. Wa ra'au annahu la taqata lahum biharbin min haulihi minal Arab. Dan mereka berpendapat tidak mampu untuk melawan Rasulullah. Wa qad baya'akuluhum wa aslamu. Akhirnya mereka semua berbaiat dan muslim. Fa arsalu wafdan minhum bi ra'sihim Kinanatu ibnu Abdi Yalil. Maka mereka pun mengutus yang dipimpin oleh Kinanah bin Abdi Yalil. Ya, dari antara mereka diutus dengan dipimpin oleh Kinanah. Falamma danau minal Madinah laqiyahum Mughirah ibnu Syu'bah. Saat mendekati Madinah, mereka berjumpa dengan Mughirah bin Syu'bah. Wa huwa minhum, ia adalah bagian dari Tsaqif. Fastaqbalahum wa 'allamahum kaifa yuhayyinuna Rasulullah inda dukhulim alaihi. Lalu Mughirah ini mengajari mereka bagaimana menyalami Nabi. Ya, bagaimana nanti jumpa dengan Nabi, lalu diajari caranya. Yaitu dengan assalamualaikum itu kan. Walakinnahum lam yaf'alu ila bitahiyatil jahiliyah. Tapi mereka tidak mau. Mereka tetap menggunakan salam jahiliyah. Assalamualaikum, salam Islam. Kalau Om, apa itu, mulai ada jahiliyahnya. Om Santi Santi Home apa gitu. Ya itulah. Nggak boleh nyebut orang. Salam Rahayu. Ya. Kan kejawen Rahayu ya. Rahayu itu kan bahasa Jawa. Sudah dikasih salam Islam. Assalamualaikum, salam nasional, selamat siang gitu. Selamat pagi, itu udah cukup sebenarnya. Itulah, sampai dengan salam saja mereka tidak sudi. Wa anzala Rasulullah wafda Tsaqif fil masjid. Rasulullah menempatkan utusan Tsaqif di masjid. Di Masjid Nabawi. Ya. Wa bana lahum khiyaman.
dan dibangunlah khemah-khemah untuk menampung keluarga-keluarga dari Bani Thaqif. Likai yasma'ul Qur'an, supaya mereka mendengar Quran. Wa yarawun nasa idza sallu, dan melihat langsung bagaimana praktik sikap ya, praktik muamalat dari kaum umat Islam. Jadi supaya mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana akhlak orang Islam dalam bermasyarakat. Wa makathil wafid ayyaman adidatan yakhtalifuna ila Rasulillah. Mereka tinggal cukup lama di dekat Rasulullah. Mereka ikhtilaf pada Rasulullah, artinya warawiri, ada yang ke sana, ada yang pulang, ada yang pergi ya, untuk berjumpa dengan Rasulullah, yaitu belajar ya. Wa yakhtalifu ilaihim wa huwa yad'uuhum ilal Islam. Begitu juga digilir lah singkatnya. Rasulullah mengajak mereka untuk Islam. Rawa Ibnu Sa'din annahu kana ya'tihim kulla laila ba'dal isya. Ibnu Sa'ad mengatakan Rasulullah mendatangi mereka ba'da isya. Fayaqifu alaihim yuhaddithuhum hatta yarawiha baina qadamai. Beliau berdiri untuk memberikan ceramah-ceramah, ya, wawasan-wawasan kepada mereka sampai yurawih baina qadamai. Sampai kedua kakinya gantian. Pegel, yang satu diangkat, satu di bawah. Nanti gantian sebelah kiri, nanti ganti sebelah kanan. Kalau terlalu lama berdiri kan gantian, pegel. Yaqumu ala kulli qadam maratan minat ta'ab. Artinya kadang-kadang beliau berdiri dengan satu kaki, saking pegelnya. Ya, kenapa enggak duduk ya itu ya? Ya wallahu a'lam. Jadi beliau menghadapi Bani Thaqif ini memberi nasihat-nasihat dengan berdiri. Rawa Musa ibnu Uqbah fi maghazihi anna Utsman bin Abi As kana fi dzalikal wafd. Di antara yang ada dalam utusan Bani Thaqif tadi adalah seorang namanya Utsman bin Abi As. Wa kana asgharahum, dia adalah yang paling muda. Fakanu idza zahabu ila majlis Rasulillah khalafuhu ala rihalihim. Kalau mereka berangkat berjumpa dengan Rasulullah, maka Utsman bin Abi As ini berbeda jalan. Jadi nggak sama, ya, nggak ikut rombongan mereka, tapi cari cara lain. Cari jalan lain untuk menjumpai Rasulullah. Fakana Utsman kullama raja'al wafdu wa qalu fil hajirah. Ya amida fadzaba ila Rasulillah. Saat teman-temannya itu pulang, maka si Utsman ini tetap di situ. Ya, dia tetap tinggal, dia tetap ngari lah singkatnya. Enggak langsung pulang, tapi dia banyak belajar dari Rasulullah SAW. Jadi banyak mengambil ilmu ya. Walaupun kaumnya sudah pulang, dia masih di situ. Fadzaba Rasulullah fasalahu aniddin. Beliau banyak bertanya, membincangkan tentang agama, wastaqra'ul Quran, dan minta dibacakan Quran. Jadi banyak menyerap ilmu dari Rasulullah sepulang teman-temannya. Waqtalafa ilahi Utsman ala dzalika miraran hatta faquha fid din. Dan dia ikhtilaf dengan kaumnya. Jadi istilahnya kaumnya sudah pulang, dia tetap tinggal. Beberapa kali sampai dia faquha fid din, ya, sampai faqih dalam soal agama. Jadi ini semangat belajarnya tinggi Utsman. Wa kana idza wajada Rasulullah naiman amida fadzahaba ila Abi Bakrin. Kalau beliau mendapati Rasulullah tidur, maka beliau lari ke Abu Bakar. Jadi ngajinya ke Abu Bakar Siddiq. Kalau dia melihat Rasulullah tidur, ya dia nggak ganggu, tapi dia menuju ke Abu Bakar Siddiq.
Wa kana yaktumu dzalika min ashabi, dia menyembunyikan sikapnya itu dari sahabat-sahabatnya. Fa ajaba dzalika minhu Rasulullah wa ahabbah. Rasulullah kagum dengan pendirian dari Utsman ini, ya, dan beliau sangat suka, cinta kepada Utsman. Cara-cara yang digunakan Utsman untuk ngaji ini sangat dipuji oleh Rasulullah SAW. Wa akhiran dahal Islam afidatuhum. Akhirnya mereka pun pada masuk Islam. Yang tadinya mendapat info, ya, sedikit demi sedikit, lama-lama banyak di antara mereka masuk Islam. Walakin Kinana ibnu Abdilail qala li Rasulillah afaraita zina. Suatu saat Kinana ibnu Abdi Yalil berdiskusi kepada Rasulullah, bagaimana pandangan Islam tentang zina? Fa inna qaumun naqtarib. Nah, karena kami masih suka. Kami adalah kaum yang senang berbuat begitu. Bagaimana pandangan Islam? Wala buddalana minhu qala huwa alaikum haram. Rasulullah menjawab, haram, zina mah haram. Fa inna Allah yaqul, karena Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, karena dia adalah fahisyat, perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Qalu afaraita riba, bagaimana riba? Fa innahu amwaluna kulluha, karena harta kami didapat dari riba. Ya, kita ngegolengin gitu. Kan di mana-mana riba tuh, seperti ojol tuh kan, terus gadai itu rata-rata basisnya riba. Terus apa lagi? Ya banyaklah. Penjualan kendaraan bermotor, ya, mobil itu rata-rata pakai riba. Karena harta kami banyak tumbuh dari riba. Bagaimana menurut Islam? Fa innahu amwaluna kulluha. Qala lakum ru'usu amwalikum. Bagaimana menyelesaikannya? Kamu boleh menarik modalnya saja. Lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 278. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah, wazaru, dan tinggalkan ma baqiya mira riba, apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul beriman. Ya, jadi mereka bertanya, zina nggak boleh, riba nggak boleh. Lalu bertanya lagi, qalu afara'aital khamra, bagaimana minum khamr? Fa innahu asiru ardina, karena itu minuman yang menjadi hobi kami. Kalau asir ini namanya perasan. Perasan dari bumi kami. Artinya kita banyak minum khamr. Ya, jadi jus, ya, yang diproses, la buddalana minha, yang tidak boleh tidak. Artinya minuman favorit kami ini khamr. Tidak ada pesta pasti ada khamrnya. Gimana menurut Islam? Gitu kan? Qala innallaha haramaha. Haram juga. Ini jadi banyak yang nggak boleh gitu. Setelah mereka dulunya serba bebas, setelah masuk Islam, banyak larangan. Wa qara'a ayat tahrimal khamr. Rasulullah pun membacakan ayat yang mengharamkan khamr. Qala Ibnu Ishaq wa sa'alu aidan ayyada anhu salah. Begitu juga mereka minta kepada Rasulullah agar enggak sholat. Mana sholat kan aktivitas umat Islam yang paling rutin, ya, dilakukan kan sholat, ya. Kalau zakat kan setahun sekali. Haji apalagi bagi yang mampu. Yang rutin artinya gawe pegel lah. Nah, itu sholat.
Nah, mereka minta gimana kalau nggak sholat? Masuk Islam tapi nggak sholat. Lalu Rasulullah menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam lahum la khaira fi dinin bila salatin. Tidak ada kebaikan pada agama yang tidak ada kebaktian. Tidak ada sholatnya. Mana bisa? Nggak ada agama yang sepi dari kebaktian. Fakhala ba'dhum ila ba'din yatasyawarun. Maka dia pun datang kepada kaumnya menyampaikan hal ini. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Bagaimana nih kita? Mau melawan juga nggak kuat. Umat Islam udah kuat. Ya, jadi kalau kita lemah, kita akan menjadi bahan ejekan. Tapi kalau kita kuat, maka akan takut. Sebenarnya sih, kalau untuk di Indonesia, kuat tidaknya Islam itu sangat tergantung pemimpin sih. Ya, kalau pemimpinnya itu kuat, ya contohnya lah, kalau ada dalam sebuah perusahaan yang pluralistik, agamanya macam-macam, tapi direktur utamanya Muslim, maka tidak akan ada satupun karyawan di tempat itu yang mengejek Islam. Apalagi direktur utamanya atau ownernya itu rajin ibadat. Nggak usah ngomong, rajin aja. Nggak bakal ada yang ngejek. Ya, tapi ketika mulai kendor, nah ini orang melihat ada yang ngejek didiemin, ya udah. Semakin banyak. Ya. Nah, itulah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah juga, ya. Jadi mereka bermusyawarah gimana nih? Gini nggak boleh, begitu nggak boleh. Adu ila Rasulillah wa qad khada'u lidzalika kulli. Akhirnya Kinana ini juga datang kepada Rasulullah untuk tunduk. Ya sudahlah, kita terima semuanya. Ya, walaupun banyak larangan yang justru sudah menjadi kebiasaan mereka dulunya itu. Walakin nausa'alu ayada'alahum wasanahum. Tapi masih ada permintaan mereka. Ya sudah kita terima. Tapi tolong berhalanya jangan dihancurkan. Ya, mereka masih minta. Ayada'alahum, membiarkan wasan mereka. Berhala mereka. Alladzikana ya'budunahu. Yang mereka ibadati. Tapi berhalanya jangan dihancurin ya. Yaitu Lata. Salah sasinin, nah, memberi waktu 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun ini, berhala Lata itu jangan dihancurkan. La yahdimuha. Fa'aba Rasulullah dzalik. Rasulullah tidak mau. Karena sudah kuat. Kalau kita masih lemah kan, lakum dinukum waliyadin. Kan? Itu masih lemah. Tapi kalau udah kuat nggak bisa. Fama yarjus yasalus sanatan. Akhirnya mereka minta lagi dikurangi gimana? 2 tahun, 3 tahun nggak boleh, 2 tahun. 2 tahun nggak boleh, gimana setahun? Terus saja. Wa ya'ba alaihi. Setiap dia minta, mereka minta, Rasulullah menolak. Hatta sa'alu syahran wahidan. Sampai dengan 1 bulan saja. Bulan depan aja, jangan dihancurin sekarang. Ba'da maq'adihim, ba'da maqdamihim, setelah kedatangan mereka. Fa'aba alaihim ayyada'aha ila ayyi ajal. Tapi Rasulullah menolak semua yang mereka minta ya. Waktu-waktu yang mereka ajukan, bagaimana sebulan, bagaimana seminggu, tetap ditolak. Qala Ibnu Ishaq wa inna ma aradu bidzalika ayatakhalasu min adza sufahaihim. Mereka melakukan hal itu, nego kepada Rasulullah, karena mereka takut ya akan dipaido sama kaumnya. Yang bodoh-bodoh ini kan pada komen, wah nggak bisa, gitu aja nurut kan. Wanisaihim, dan perempuan-perempuannya, ya, wadhararihim, dan anak-anak. Wanisaihim wadhararihim, zuriat-zuriat mereka. Wa karahiyatan minhu ayyarda'u qaumahum bihatmiha hatta yadkhul Islam qulubuhum. Dan mereka takut kaumnya itu akan marah. Ya, kalau patungnya itu berhalanya dihancurkan.
Faqalu li Rasulillah, maka mereka pun datang kepada Rasulullah nego. Fatawala anta idzan. Nah, Anda berpaling. Ya. Idza hadamaha, artinya jangan Anda lah kalau begitu. Ya, setelah waktu-waktu yang mereka nego kepada Rasulullah ditolak semua, mulai dari setahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun sampai sebulan semua ditolak. Akhirnya tiba di satu titik, ya udah kalau begitu jangan Anda yang menghancurkannya. Orang lain saja gitu. Supaya hancurnya itu jangan dikira oleh Rasulullah gitu kan. Sehingga mereka nggak ngamuk gitu. Oh, hancur sendiri atau gitu. Orang-orang kena roboh atau gimana. Fa amma nahnu fa innala nahdimu abadan. Adapun kami tidak mau, kata mereka. Tolong berhala itu jangan Anda yang menghancurkan, jangan pula kami, pihak ketiga. Nah, jadi kan nggak jadi sasaran amuk massa ya. Faqala lahum sa'ab'asu lakum man yakfikum dzalik. Kata Rasulullah, ya, baiklah, saya akan utus orang. Jadi Rasulullah nggak boleh, mereka nggak boleh. Jadi supaya terkesan pihak ketiga, ya. Sumasta'zanu Rasulullah fa'adzina lahum. Lalu mereka pun minta izin agar itu dikabulkan. Rasulullah mengabulkan. Untuk itu boleh dihancurkan, tapi bukan oleh Rasul, baik oleh Rasul maupun oleh mereka. Wa akramahum, dan Rasulullah menghormati mereka, wa hayyahum, ya, serta sama ini, memberikan kehormatan. Wa ammara alaihim Utsman ibnu Abil As, dan Rasulullah mengangkat Utsman ibnu Abi As sebagai pemimpin mereka. Lamma ra'a min hirsi alal Islam, karena dia melihat, ya, Utsman tadi itu yang belajar, mereka pergi dia tetap belajar, itu yang dijadikan pemimpin. Ya, ini sudah dilihat oleh Rasulullah, karakter Utsman ini bagus, ya. Nah, lalu dijadikan pemimpin mereka. Wa kana qad ta'alama suwaran minal Qur'an qabla an yakhruja. Dan dia sudah banyak membaca ayat-ayat Quran, sudah belajar, banyak ngaji kepada Rasulullah. Maka oleh Rasulullah, Utsman ini dilantik sebagai pemimpin. Wa ba'atsa Rasulullah ilaihim wafdan ala asarihim ammara alaihim Khalid bin Walid wa fihim Mughirah bin Syu'bah. Lalu Rasulullah mengutus untuk mereka, ya, untuk mengawal kepulangan mereka ke negerinya, ke kampungnya. Dikawal oleh Khalid bin Walid, Jenderal Khalid bin Walid. Dan Mughirah bin Syu'bah, wa Abu Sufyan bin Harb. Fa'amidu ila Lata fahadamuha. Lalu mereka menuju Lata, mereka pun menghancurkannya. Wa kharajat Nisa'u Tsaqif hassaran yabkina 'alaiha. Setelah dihancurkan, perempuan-perempuan keluar pada nangis. Ya, artinya menyesalkan kejadian itu. Jadi perempuan-perempuan ini keberatan, ya, pada nangis ketika dewanya itu hancur. Wa yurasiniha wa kullama daraba Mughirah bi fasi qala Abu Sufyan ahan lak. Kata cerita lain sini, yang menghancurkan ini adalah Mughirah bin Syu'bah, Syu'bah, ya. Mughirah bin Syu'bah. Nah, itu. Jadi di cerita yang lain, di hadis yang lain, si Mughirah ini sandiwara. Ya, jadi seakan-akan dia kena kawalat gitulah. Jadi setiap mukul, waduh gitu. Orang pada keluar. Cerita gitu. Jadi seakan-akan dia menimbulkan kesan bahwa si patung ini punya kesaktian gitu. Jadi setiap dia mental gitu. Padahal itu ya bercanda dia.
Jadi dia mental gitu setiap, kayaknya patung ini sakti gitu kan. Nah, dia buat sendiri gitu. Nah, setelah berapa kali dia tertawa-tawa, apa patung ya, dia ejek. Aku nggak akan takut ini. Gitu tuh. Jadi dia buat sandiwara sendiri. Jadi dia kata, faqala Abu Sufyan wahan lak. Yaskharu minhu, mengejeknya, wa yusani' dan yusani berpura-pura, hasina dzalika niswa. Perempuan-perempuan pun pada menyesal. Ya. Yandabna wa yabkina 'alaiha, pada nangis. Ya karena mereka memuja patung ini cukup lama. Ya, turun temurun, lalu dihancurkan oleh Islam. Ya kan? Nah, Qala Ibnu Sa'din fi tabaqatihi, dalam tabaqatnya Ibnu Sa'd mengatakan yurwa anil Mughirah fadakhalat Tsaqif fil Islam. Kata Ibnu Sa'd dalam tabaqatnya, diriwayatkan dari Mughirah, maka Bani Tsaqif pun masuk Islam. Fala a'lamu qauman minal Arab Bani Ab wala qabilah kanu asaha Islaman. Aku tidak melihat ada kaum yang lebih bagus Islamnya melebihi dari Bani Tsaqif. Ya, jadi setelah Rasulullah futuh, tidak ada satupun orang yang hidup pada saat itu kecuali masuk Islam. Pada waktu itu, yang di Jaziratul Arab. Wala ab'ada ayyujada fihim ghasyun lillah. Jadi tidak ada yang berkhianat. Ya, setelah Islam kuat, ya semua mendukung. Jadi sehingga terciptalah suatu peradaban, perubahan yang besar-besaran, ya. Mengganti jahiliyah menjadi peradaban Islam. Nah itulah, sehingga sampai 2 negara adidaya itu tunduk. Setelah futuh, Rasulullah kan mendeklarasikan berikutnya yang akan tunduk Romawi dan Paris, Iran. 2 negara adidaya pada waktu itu. Orang-orang musyrik, ya, merasa ucapan Rasulullah itu ucapan orang yang sombong. Hah? Apa iya? Karena itu negara adidaya, seperti sekarang Amerika dan Cina lah gitu. Berikutnya akan kita tundukkan. Apa iya gitu? Tapi beberapa tahun kemudian menjadi kenyataan. Ya, karena didukung oleh semangat yang tinggi. Jadi semangat yang tinggi inilah pasti bisa. Nanti ada ayat itu, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina dhannas sawu alaihim dairatus sawu. Allah akan mengazab munafik laki-laki dan perempuan, musyrik laki-laki dan perempuan yang buruk sangka. Yang buruk sangka. Buruk sangkanya apa? Kita nggak bisa maju. Kita menganggap harus tunduk terus, harus kalah terus. Karena mereka kalau punya buruk sangka, negative thinking, nanti tersimpan di alam bawah sadar, kita akan bodoh terus. Kita akan di bawah terus. Karena itu yang membuat kita nggak maju adalah pikiran kita sendiri. Jadi dimulai dari pikiran. Sehingga di hadis qudsi disebutkan, ana inda dzanni abdi. Aku tergantung dzan, prasangka hambaku. Tuh, kalau kita punya positive thinking, insya Allah. Jangan mengedepankan negatif. Ya. Jangan mengedepankan negative thinking. Jadi dalam sebuah ayat juga disebutkan in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Dalam soal kekalahan, soal yang negatif, soal yang tidak nyaman, kita dengan orang kafir itu sama. Sama-sama orang kafir juga menderita, nggak selalu bahagia. Orang Islam juga menderita. Cuma ada bedanya. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Orang Islam punya harapan. Harapan ini kan diawali dari batin, ya, positive thinking. Kita sekarang kalah, tapi nggak terus-menerus kalah. Ya,
Nah itu yang ada di batin orang Islam itu wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya roja, kamu punya harapan. Kalau enggak hari ini besok, kalau enggak minggu ini minggu besok, sampai berakhir dengan ya kalau enggak di dunia di akhirat. Di dunia enggak dapat, nanti di akhirat. Jangan sampai enggak. Artinya jangan sampai dunia enggak, akhirat apa lagi. Waduh, ya itu mah habis-habisan, bangkrut itu. Ya, jadi puncaknya umat Islam itu adalah akhirat. Tapi bukan hanya sekedar akhirat, sejak di dunia pun sudah harus dibuktikan. Ya, jadi ajaran konsep-konsep Islam ini bisa membangunkan semangat yang sedemikian rupa sampai bisa merubah peradaban, memimpin dunia. Tapi kita sendiri yang tidak mau. Itu mau urusan pemerintah, itu mah urusan politik, Islam mau urusan masjid. Ya akhirnya berkuasanya cuma di masjid. Nggak bisa kemana-mana. Pasar nggak dikuasai, departemen nggak dikuasai, ya, perdagangan nggak dikuasai, semuanya kita terjerat. Nah ini akibat dari negative thinking. Adzonnina, dzonnasau. Alaihim dairatus sau. Surat berapa itu? Ada yang tahu? Itu Al-Fat ayat 6. Surat 48 ayat 6. Berarti kalau mau futuh begitu. Jadi jangan negative thinking. Kita harus positive thinking. Enggak di zaman kita, ya nanti di zaman anak-anak kita, generasi berikutnya. Karena itu kita harus investasi pendidikan yang baik. Ya, yang bisa memuliakan kita ini lama waktunya, minimal 20 tahun. Itulah pendidikan. Pendidikan tuh minimal bisa dipanen itu 20 tahun gitu. Kita nyekolahin anak sampai 20 tahun. Apa iya benar? 2 tahun TK sampai SMA berapa? 12 tahun ya? Ya 12 tahun. Tambah perguruan tinggi minimal 4 tahun. Udah 16. Iya benar, 20 tahun. Kan dia mulai buat dirinya sampai panen buat orang tuanya itu minimal 20 tahun. Ya, terdidik itu satu generasi. Ini ke depan arah pendidikan kita nggak tahu kemana. Satu lagi lepas, yaitu ekstrakurikuler pramuka. Pramuka sudah tidak menjadi kewajiban, tapi menjadi pilihan. Nih, oleh Menteri Pendidikan kita, Nadhim Makarim, pramuka sudah tidak menjadi kewajiban. Makanya bye-bye pramuka. Pramuka itu sebenarnya ajaran kemandirian sebenarnya. Berkemah, bersosialisasi, kan? Mental sebenarnya, pendidikan mental. Tapi ini pendidikan mental. Bukan revolusi mental, mental. Nah itulah hari ini, jadi nyonteknya pada pendidikan pendidikan dari Singapura ya, beliau itu. Semua warga negara Singapura itu berkewajiban wajib militer, semua warga negara. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ke wawasan keindonesiaan. Kita sudah sampai Islam, sekarang Islam dan sekulerisme. Islam adalah agama dunia dan agama akhirat. Islam itu agama dunia dan akhirat. Jadi artinya Islam itu mengatur urusan dunia dan akhirat. Bukan akhirat saja. Agama selain Islam kebanyakan mengatur akhirat. Gak ngatur dunia. Yaitu agama yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Inilah yang dikenal dengan maqasidus syariah. Ya, maqasidus syariah itu ada 5. Jadi kehadiran Islam di muka bumi ini ingin membawa kebahagiaan kita pada 5 hal.
Pertama, hifdzuddin, sehat keberagamaannya. Menjalankan agamanya semangat tinggi. Ya, semangat keberagamaannya tetap terpelihara. Yang kedua, hifdzul akli. Semangat akalnya, semangat belajarnya tetap tinggi. Yang ketiga, hifdzun nafsi. Sehat tubuhnya. Tadi sehat agamanya, sehat akalnya, sehat fisiknya. Yang keempat, hifdzul ard. Hifdzul ardi ini hifdzun nasl, sehat keluarganya. Sehat martabatnya. Martabat itu tercoreng ya apabila biasanya nih ngomong bohong terus. Kalau janji nggak ditepati, itu biasanya yang mencoreng martabat kita. Yang ketiga, utang nggak bayar. Coba sih, Anda bersahabat dengan seseorang, ngutang lalu nggak bayar, nanti jadi musuh. Coba kalau nggak percaya, jadi omongan. Ya, itu yang biasanya mencoreng martabat. Yang kelima, sehat hartanya. 5. Jadi orang dianggap bahagia kalau limanya sehat. Semangat agamanya tinggi, semangat belajarnya tinggi. Kalau di usia-usia kita ini masih semangat baca, semangat nulis, semangat mengkaji, masih tinggi. Terus sehat jasadnya. Ya, bagi yang suka naik sepeda, tetap aja bersepeda, jangan peduli kalau ada orang ngomong bid'ah. Di zaman Rasulullah nggak ada sepeda, ngeladenin. Di zaman Rasulullah nggak ada sepeda, ada ulama yang mengatakan bid'ah itu nggak ada gunanya. Pasti yang ngomong nggak suka bersepeda. Saya juga nggak suka bersepeda, tapi bukan nggak bisa naik sepeda, nggak ada sepeda. Adanya sepeda motor. Tapi saya tidak melarang orang bersepeda. Kalau Anda nggak suka, jangan katakan orang seperti Anda, gitu loh. Ini kan membuat orang putus asa, udah pengen sehat kok, ya kan? Nah, pakai sepeda, ngomong sepeda bid'ah ini. Waduh. Bukan sepeda dong, sepeda motor juga bid'ah. Ya kan? Kalau mau bener mah naik onta tuh. Berangkat hajinya. Urusan dunia itu antum a'lamu bi amri dunyaku. Kamu yang lebih tahu. Yang penting jangan melalaikan kita kepada Allah, itu aja. Dunia ini semuanya halal. Hanya 2 saja dunia yang haram. Saya sampaikan ini juga di depan ulama besar, seorang doktor, ya. Dia mengatakan dia mencaci maki dunia. Saya lawan. Setahu saya ini nggak terlalu lama belajar Islam, tapi pengamatan saya hanya ada 2 dunia yang tidak boleh. 1, dunia yang menyebabkan iman kita turun. Siapa yang mendeteksi iman kita turun? Ya kita sendiri. Hanya Allah dan Anda yang tahu iman Anda turun. Ya contohnya semangat beragamanya turun lah. Saya tadinya sholat awal waktu kok sekarang jadi enggak, itu berarti turun. Tadinya saya semangat menjalankan agama, kok sekarang kurang, berarti itu turun. Nah, perhatikanlah di mana Anda berada, boleh jadi dunia Anda itu haram. Kalau kita bisa begitu karena kerja, berarti pekerjaan kita harus diwaspadai. Kok membuat saya malas ibadah, ini harus dicurigai. Yang kedua, dunia yang menyebabkan mungkur dari jihad. I'rad anil jihad. Itu yang digembor-gemborkan oleh banyak teman tuh, sehingga kita mati. Kita hanya berkutat di masjid saja. Jihad ini nggak selalu dengan senjata. Tapi kalau Anda mengatakan memperjuangkan Islam nggak perlu senjata, saya khawatir Islam yang diterima oleh TNI menjadi lemes. Ya kan? Karena Islam ini kan agama TNI, agama polisi, agama sipil seperti kita kan agama semuanya. Kalau mereka terima, loh, kok jihad dianggap angkat senjata nggak berpahala? Ini untuk mereka.
yang menjaga tapal batas, yang menjaga keamanan, itu untuk mereka. Kalau kita yang jarang pegang senjata, ya nggak bisa lah, harus dilatih. Rasulullah juga nggak sembarang merekrut orang. Jadi hanya ada dunia saja, 2 dunia saja yang haram. Sisanya halal. Kuasailah dunia. Gara-gara kita nggak menguasai dunia, dituk terus. Jadilah pengusaha yang sukses. Anda ciptakan lapangan kerja yang islami. Karena kan kita ngeluh terus ya, nggak taunya bos-bosnya rata-rata orang kafir, ya nggak bisa ngomong apa-apa. Kita merasa nggak nyaman Indonesia dikuasai 9 naga, tapi Anda nggak mau jadi naga, jadi cacing terus. Jadi cacing, carilah, jadilah naga yang ke-10, 11, 12, terus. Tandingilah mereka. Jadi jangan ngeluh terus, kita harus menjadi mereka. Tuh ya, jadi itu. Yang kita jadilah orang kaya, tapi jangan kayak Qarun. Jadilah orang kaya yang tetap ingat kepada Allah, seperti Abdurrahman bin Auf, kan banyak orang-orang kaya. Bukankah Abu Bakar orang kaya? Bukankah Utsman orang kaya? Yang uangnya sampai sekarang masih mengalir. Sedekahnya masih mengalir sampai sekarang. Ya, karena beliau mensedekahkan uang kontan, digolerin sampai sekarang. Digolengin. Sampai sekarang uang Utsman bin Affan masih ada. Untuk minjemin orang. Nanti kalau ada yang kesadaran, mudharabah, bagi hasil, nambah banyak, terus sampai sekarang. Apa nggak kepengen begitu? Ya kan, orang ibadah dengan orang kaya. Ketika di depan gerbang surga, ditanya, Anda ibadah, siapa yang ngongkosin? Yang membiayai hidup Anda siapa? Si A dulu yang masuk. Tuh, memang dihisapnya akan lebih lama, ya wajar karena kita miliknya lama, miliknya banyak, pasti kan diperiksa. Ini punya siapa? Punya saya. Dapat dari mana? Ya, orang miskin nggak ada yang diperiksa, cepat. Tapi belum tentu fasilitasnya lebih bagus, jangan lupa. Dia memang masuk surga duluan, tapi fasilitasnya belum tentu lebih indah. Masuk belakangan, tapi fasilitasnya, gitu. Ya kan? Hah? Iya, asal masuk aja. Namanya itu ahli surga curah namanya. Kalau kurma curah lebih murah, minyak curah ya gitu, asal brek aja masuk. Di mana tempat saya? Udah kamu di melipir baik. Melipir aja, kamu nggak punya tempat. Yang penting kan masuk dulu. Tapi kalau sudah masuk akan menyesal. Kalau sudah masuk, memang kalau belum masuk ya sing penting masuk. Tapi kalau nanti sudah ngelihat teman-temannya, loh, kok bagus saya dapat begini, nyesel. Kalau belum masuk iya. Katanya kalau udah di dalam surga minta apa aja boleh, berarti minta yang fasilitas itu udah di dalam surga. Iya, tapi ya terbatas. Masuk dulu. Iya. Harus minta apa aja boleh. Iya. Sip. Daripada nggak masuk. Iya, giliran itu, Pak. Tapi nanti kalau teman-temannya fasilitasnya lebih, ah itulah. Waduh. Ketuhung. Hush. Nggak boleh kamu dibatasin segitu aja. Contohnya kan surga banyak tingkat-tingkat. Kalau minta Firdaus kata Rasulullah. Tapi harus begini amalnya, begini. Ada ketentuan. Tapi itu hak prerogatif Allah sih. Walaupun amalnya sedikit, kalau Allah memberi banyak ya apa salahnya. Karena ya Allah pemiliknya. Ya keberuntungan lah, faktor keberuntungan. Orang masuk surga itu faktor keberuntungan, bukan jasa. Bukan bayar jasa. Karena itu sebut dalam Quran itu fadlan mir rabbikum waridwana. Fadal ya, atau bonus. Bukan karena balasan. Nah, kita lanjut. Jadi Islam itu mengajak kita bahagia dunia dan akhirat. Karena itu simbolnya Rabbana atina fid dunya. Dunia ini adalah modal akhirat. Selama kita di dunia, maka kita berpeluang menabung akhirat.
Tapi kalau sudah berhenti di dunia udah nggak bisa lagi. Karena itu hargailah anugerah Allah hidup di dunia ini. Berarti kita diberi peluang. Ya kan? Peluang itu macam-macam. Boleh jadi peluang yang enak, ada yang tidak enak. Meskipun tidak enak, dikasih musibah sekalipun, selama kita hidup, kita harus syukur. Sebab saat musibah datang, kita menerima dengan ikhlas, kita sabar, dapat lagi pahala. Ngocor lagi. Ya. Enak tidak enak, ya kita tetap hadapi dengan sabar. Kalau enak bersyukur, kalau nggak enak bersabar. Dua-duanya mengalir. Makanya ajaban li amril mukmin, kata Rasulullah, aku kagum dengan sikap seorang mukmin. Apapun yang dilakukannya, pahalanya ngocor terus. Walaisa lidzalika ilal mukmin. Tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Semuanya berpahala. Contohnya Ramadan ini, ya kita bukan diberi pahala dari subuh sampai maghrib, tapi 24 jam. Rasulullah menggunakan dua istilah untuk Ramadan ini, yaitu soma dan qoma. Soma dari subuh sampai maghrib, qoma dari maghrib sampai subuh. Kegiatan dari maghrib sampai subuh itu namanya qoma. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu hadis lagi, man shama Ramadan. Itu maksudnya pagi dan malam. Jadi kegiatan 24 jam. Sebab kita tidak mungkin puasa kalau nggak buka. Kita nggak mungkin bisa berbuka kalau nggak ada makanan. Mengusahakan makanan itu pakai dana. Nggak boleh ngemis, tuh kan. Itu kan juga usaha, masak dulu, cari apa itu, payah itu kan. Berbuka, sahur, walaupun kelihatannya perpindahan makan dan minum, itu nggak sesepele itu. Ya kan? Nah itu, sehingga diberi pahala dua-duanya. Nah, kepada Qarun yang sudah menguasai dunia, tetap oleh Allah dikatakan jangan lupakan duniamu. Kepada Qarun Allah bicara begini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah tentukan untukmu untuk akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lepaskan duniamu. Jangan kau lupakan duniamu. Jadi kalau sampai ada anjuran mencari akhirat, nanti akan ada kesan seakan-akan dunia ini nggak ada gunanya. Udah dibuang saja. Jangan dibuang. Karena dunia itu penting. Jangan lupakan akhiratmu. Nah, itu. Setiap aktivitas muslim di dalam segala lapangan kehidupan dan penghidupan, baik material maupun spiritual, adalah merupakan ibadah atau pengabdian kepada Allah. Ya, apapun dapat ganjaran. Ya kan? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kamu menggauli istrimu sedekah. Ya Rasulullah, dapat sedekah gituan? Ya dapat gitu. Gimana kalau kamu mendatangi istri tetanggamu? Hukumnya gimana? Ya dosa lah ya Rasulullah. Masa mendatangi istri sendiri nggak dapat pahala? Pada istri orang dosa, istri sendiri nggak dapat pahala. Kan ini namanya nggak berimbang. Nggak adil, itu kan? Kalau nyimpang dapat dosa, kalau benar harus dikasih pahala, kan begitu. Ini Allah mengajarkan kita keseimbangan. Kita kadang-kadang saja diminta berakhlak seperti Allah, seimbang. Kadang-kadang anak kita berbuat baik, kita nggak puji. Sering dia bantu cuci piring, benar cuci piring, bagus. Nggak pernah dipuji. Suatu saat ada piring yang pecah karena dia kurang hati-hati. Maki-makinya bukan main. Jadi selama dia menolong beres itu nggak pernah dapat pujian. Ini namanya tidak berimbang. Tidak adil. Sebab selalu Allah setelah memuji, mengecam. Setelah mengecam, memuji. Terus begitu. Bolak-balik. Karena setiap lapangan kehidupan dan penghidupan manusia muslim merupakan arena ibadah atau pengabdian kepada Allah. Maka bagi setiap muslim tidak ada satu lapangan pun yang lepas dari kegiatan beragama.
Ingat tuh, tidak ada satu ruang pun seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, ma nazala bi muslimin fahuwa bi aini hukmun lazimun. Tidak ada satu peristiwa yang dihadapi kaum muslimin kecuali ada status hukumnya. Ada 5 kriteria itu, apa haram, apa wajib, apa makruh, apa sunnah, atau mubah. Tapi saya nggak setuju dengan kata-kata mubah sebenarnya. Mubah itu kan 0, tidak punya nilai. Ya, 0 ini biasa oleh ulama diberikan kepada makan. Makan katanya netral, mubah. Menurut saya enggak, tergantung niatnya. Makan buat apa? Sebab jelas-jelas dalam Quran tuh kulu washrabu menggunakan fil amr, makan dan minumlah. Jadi kita makan itu bukan karena rangsangan insting, tapi perintah. Bagi umat Islam itu perintah. Mangan baik. Nah, gitu. Kalau orang pinter santai, wong dikon je karo Allah. Oh iya kah? Gitu. Orang tuanya marah kan, sama-sama ngerti dalil. Mangan baik, mangan maning mang. Wong diperintah diserang Allah. Oh, iya benar. Ya kan? Kalau dia nggak bisa jawab, hah? Berlebihan, terus. Lah, enggak berlebihan wayai itu. Wayai mangan. Maka bagi setiap muslim tidak ada satu lapangan pun yang lepas daripada kegiatan beragama. Nah, ini yang penting, supaya semua kegiatan ini mendapat nilai lebih, Allah akan lihat niatnya. Ya, contohnya kita berkumpul satu saf di barisan pertama. Ya kan? Saf pertama itu apakah nilainya sama? Kita sama-sama jawab tidak sama. Tidak sama dari mana? Sangat bergantung pada niatnya. Jadi niat itu penting. Penggandaan niat itu penting. Jadi kita selalu bertanya pada diri kita yang langsung dijawab oleh kita. Perbanyaklah jawaban itu. Ngapain kamu ke masjid? Itu jawabannya harus banyak. Semakin banyak, semakin berpahala. Clemens di masjid, oh kita mendodok doang, satu doang itu. Oh, ini kanannya adem dia. Berarti nilainya cuma ngadem tuh. Wih ngaji nih kanan mah itikaf, oh banyak tuh merembet. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dicatat tergantung pada niatnya. Maka pandai-pandailah memanage niat. Ya, niat ini penting. Historis sekulerisme sebagaimana juga marxisme timbul di barat sebagai reaksi terhadap Kristianisme pada akhir abad pertengahan. Jadi adanya sekuler ini adalah respon dari barat terhadap agama Kristen. Jadi gereja ini berusaha ya ikut campur dalam urusan negara. Itu yang mereka nggak mau. Udah gitu, udah ikut campur, nggak cocok lagi. Kalau Islam ini kan cocok, ya, cocok. Nggak ada yang urusan negara itu kebanyakan diserahkan kepada perkembangan. Tuh, kalau dalam Islam, antum a'lamu bi amri dunyakum. Jadi tidak terlalu banyak bertentangan. Sekulerisme adalah satu isme atau paham dalam kultur yang secara sadar mengkonsentrasikan perhatian semata-mata kepada masalah duniawi. Itu yang namanya sekulerisme. Jadi sekuler sendiri itu artinya dunia. Dengan sadar pula mau mengasingkan dan menyisihkan peranan agama dari berbagai segi kehidupan dan penghidupan manusia. Itu tujuan dari sekulerisme. Islam sebagai agama dunia dan akhirat sangat memperhatikan masalah duniawi. Akan tetapi masalah duniawi ini tidak bisa dilepaskan daripada masalah ukhrawi. Tak dapat dipisahkan dari agama atau wahyu Allah. Islam dapat berjalan dengan sekulerisme dalam hal sama-sama memperhatikan masalah duniawi. Soal duniawinya sama. Akan tetapi Islam secara prinsipil menolak sekulerisme. Karena yang terakhir dalam rangka memusatkan perhatiannya kepada masalah dunia, telah secara sadar memalingkan muka dari wahyu.
Nah ini, lama-lama mereka memerhatikan dunia saja, ya. Contoh-contohnya banyak. Walaupun kita sudah mendeklarasikan Pancasila sebagai falsafah negara, tapi prakteknya nihil. Ya, contohnya ketika bangsa ini menghadapi COVID, tidak ada statement dari pemimpin-pemimpin yang mengarahkan supaya ingat Tuhan. Satu dua mah ada, tapi tidak secara formal. Ya, kita sebagai bangsa yang berketuhanan, marilah kita ingat Tuhan. Dia sang pencipta, dia yang memberi kesehatan. Harusnya begitu pemimpin. Sayang bukan saya. Ya kan? Harusnya begitu, tapi nggak ada. Semuanya mengarahkan ke obat gitu. Takutnya bukan main sama virus. Nah, jualan obat, panik. Panik ya. Jadi itu yang kita lihat tuh. Sekuler tuh begitu. Malah uang Indonesia dulunya tuh nggak ada dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, dulunya tidak ada. Itu karena nyontek uang dolar. Dolar Amerika yang negara sekuler saja ada tulisan ini. Maka dicontek. Masa kita negara Pancasila nggak ada ingat kepada Tuhan? Maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa itu diresmikanlah uang sebagai alat tukar. Kan begitu kan? Adanya itu karena nyontek Barat. Umat Islam menentang sekularisasi karena sekularisasi adalah proses yang membawa seorang golongan atau masyarakat semata-mata berhaluan duniawi. Kian lama semakin memalingkan muka dari nilai norma-norma ilahi yang abadi. Kian lama semakin memalingkan muka dari agama wahyu. Sedangkan Islam adalah agama harmoni, agama keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, itulah sekulerisme menurut ajaran Islam. Sekarang masih beberapa menit ya. Islam sebagai asas perjuangan, prinsip, strategi, taktik, teknik perjuangan. Setiap organisasi perjuangan harus memiliki sekurang-kurangnya 5 anasir. Jadi setiap organisasi harus ada 5. 1, dasar yang tegas, tujuan yang jelas, pimpinan yang representatif, anggota yang konkret, usaha yang positif kreatif. Jadi contohnya kita lah. Ketika mendirikan organisasi itu harus jelas. Nah, kita ini kebanyakan dulu itu MUI dari Tangerang mengatakan kita kebanyakan tidak kenal angka. Kita tidak kenal data, itu yang menyebabkan kita mundur. Ya, contohnya masjid ini untuk orang Islam dengan jumlah berapa? Bagaimana nasib mereka? Yang sudah bisa baca berapa? Keluarga Panggung Rawi yang sudah bisa baca Quran berapa? Yang masih malu-malu berapa? Yang kelihatannya bisa tapi sebenarnya bacanya Latin. Arabnya nggak ngerti, berapa? Nah, ini siapa yang bertanggung jawab begini? Ustadz kan udah setiap pagi. Ustadz kan sudah setiap pagi. Sudah impas. Kemenak kalau ditanya nggak berlepas diri. Bukan urusan saya mah hanya nikahin doang. DKM, tanggung jawab DKM. Waduh, berat amat pasti begitu. Nah, ini tanggung jawab siapa? Kalau dalam tadi itu harus jelas. Siapa berapa orang, kita harus berani nanya. Karena itu kewajiban. Ya kan? Seperti itu tadi, dulu saya merasa wajib, jadi ada pengajian manajer KS. Ada pengajian manajer KS diserahkan pada saya untuk belajar agama. Yang saya bawa buku Iqra 6 jilid. Masing-masing saya sodorin. Kan ketahuan tuh nyangkolnya di mana. Kalau belum bisa baca huruf berarti jilid 1. Kalau lancar jilid 2, begitu seterusnya. Beda-beda itu penghasilannya. Nah, yang udah selesai sekarang yang pensiun tuh ada di BBS. Dia selalu memberitahu saya, memberitahu orang-orang, Pak Ustadz ini ketika kami undang
pengajian manajer KS, dia bawa bukunya Iqra 6 jilid. Pede bener. Nggak tahu kita manajer-manajer, tapi dia nggak mau tahu. Sekarang saya rasakan hasilnya. Yang dulu menolak baca Iqra, pura-pura ngerti lah, sampai sekarang nggak bisa baca. Dia bilang begitu, teman saya yang dulu nolak nggak bisa baca sampai sekarang. Tapi saya dulu juga gengsi itu. Tapi nerima. Akhirnya saya alhamdulillah bisa baca. Itu saya nggak mau tahu. Baca. Artinya saya udah taruhan, kalau Anda nggak senang udah, berhentikan saya. Sebab saya lebih kepada tugas, bukan kepada apa-apa gitu. Persoalannya begini, sekarang ini kalau kita cerita tentang Islam, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang Islami 100%. Tidak ada. Arab contohnya. Sekarang kemarin sudah mengirim Universe, ya, apa itu? World Miss Universe. Sudah buka-bukaan sampai keteknya kelihatan. Udah sebegitu. Konser sudah dibuka untuk umum. Bahkan beberapa orang sudah bisa hadir di Masjidil Haram. Saya dengar begitu sekarang. Sebab sekarang ini situs Islam yang hanya seharusnya khusus buat orang Islam ini sudah dijadikan destinasi wisata. Jadi mereka sudah berubah menjadi negara wisata. Jadi ini yang membuat nggak ada contoh satupun di dunia ini. Tidak ada. Mesir sekalipun katanya lebih daripada Indonesia. Mesir. Mending Indonesia walaupun di sana ada Al-Azhar, tapi kehidupan beragama itu mending di Indonesia daripada Mesir. Sehingga kemarin kan ada Mursi ya, yang dihukum mati ya. Nah itu. Padahal dia hasil kemenangan pemilu padahal. Nah itulah karena nggak ada contoh inilah kebanyakan orang juga nyontoh aja ke sana untuk menjadi standar ini benar nggak benar ini orang Islam belum sepakat. Tapi paling tidak kalau ada dalam Quran itu lebih baik kita jadikan standar gitu. Itu aja menurut kita. Jadi penilaian tentang agama ini sudah ditolak ya oleh banyak kalangan. Ya sekali di Indonesia sendirilah. Ya kondisinya begini-begini aja. Kita secara tidak sadar ini adalah promosi-promosi yang mengarah kepada kekurang minatan pada Islam. Pada akhirnya populasi menurun terus. Orang yang mau Islam ini turun terus. Jadi penghargaan terhadap Islam turun. Otomatis begitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Menjaga kita. Dan melindungi dari wabah dan fitnah. Dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan oleh Allah. Dipenuhi berkahnya. Serta ditakdirkan menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.